Seperti kata Rasul Paulus, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Jadi saya percaya meskipun suara saya belum sepenuhnya pulih sempurna, tetapi tidak mengurangi nilai kebenaran firman yang akan disampaikan. Amin. Amin ya teman-teman semua ya. Oke, colek dulu kiri kanannya, katakan. Ayo fokus yuk, sama-sama kita perhatikan firman Tuhan, kita ibadah bersama. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Pak Edo, Co-Friends, Kak Rory, juga semua tim pelayan yang ada di tempat ini untuk kesempatan saya boleh di tempat ini ya. Saya sudah pernah sharing di GBI Sentul, tetapi ini pertama kali saya di gedung yang baru. Wow, luar biasa ya. Saya mes gitu, karena ketika saat itu saya khotbah di sana, tiba-tiba ditaruh juga sama Tuhan, terus saya sampaikan bahwa akan tercipta gedung yang baru, akan ada gedung yang baru, dan puji Tuhan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja buat GBI Sentul. Ya, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi jemaat yang ada di GBI Sentul sih. Amin. Amin ya. Anak-anak muda, kamu pasti dikasihi Tuhan. Kalau enggak akan terjadi ada gereja di tempat seperti ini. Amin. Ya. Oke. Baik, saya bersyukur diberikan tema tentang dipenuhi Roh Kudus. Boleh PPT saya boleh ditampilkan? Saya ingat sekali khotbah pertama saya dulu ketika saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah adalah tentang Roh Kudus. Jadi sebuah pengajaran yang sangat-sangat fundamental, artinya sebuah pengajaran yang sangat mendasar. Di dalam iman kekristenan, pengajaran tentang Roh Kudus itu adalah pengajaran yang sudah solid, hakiki gitu. Nah, tetapi di luar sana kita sering dengar bahwa banyak perdebatan tentang Roh Kudus, khususnya dalam hal berbahasa roh, ya. Tetapi Roh Kudusnya sendiri tidak ada yang menolak. Semua yang menyebut dirinya Kristen, baik dia Kristen Katolik, baik dia Kristen Injili, Kristen apapun juga, terlebih lagi kita Kristen Protestan Pentakosta gitu, itu sangat-sangat percaya akan kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, jadi kalau kita belajar gitu ya, dikatakan bahwa Allah itu punya 3 pribadi. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. 3 pribadi bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena mereka ada dalam sebuah harmoni yang indah. Nah, Roh Kudus itu punya kesetaraan dengan Allah Bapa, Allah Anak. Roh Kudus terlibat dalam seluruh kehidupan kita saat ini. Kita bisa lihat di Alkitab kalau kita pelajarin lebih dalam, dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, Roh Kudus bekerja di sana. Jadi Roh Kudus bukan hanya ada di kisah ketika Pentakosta terjadi. Ketika murid-murid menanti di loteng atas, kemudian 120 orang dipenuhi Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Bukan hanya saat itu saja Roh Kudus bekerja. Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Roh Kudus terlibat di dalam pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Roh Kudus terlibat di dalam segala hal. Dan sampai hari ini saya mau katakan, Roh Kudus terlibat di dalam kehidupan kita semua anak-anak muda. Katakan amin. Amin. Ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki karena dia Allah. Dia bekerja bersama-sama dengan Bapa Yesus. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga, belum lama kita kan merayakan apa namanya? Paskah ya. Kemudian kemarin kenaikan. Nah, setelah kenaikan 10 hari kemudian dicurahkan Roh Kudus. Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ya, di sana bisa dilihat juga. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kisah Rasul 2 ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ayat ini adalah dasar, makanya salah satu pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia di tempat ini dikatakan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Atas dasar firman inilah maka ada pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia yang poinnya
baptisan Roh Kudus adalah dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Oh, bagaimana dengan orang-orang yang belum berkata-kata dengan bahasa roh? Apakah mereka belum mengalami kepenuhan Roh Kudus? Nah, itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Di luar sana ada doktrin yang mengajarkan bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saat itu juga kita memperoleh Roh Kudus. Itu benar. Ya, saat itu juga kita peroleh Roh Kudus. Tetapi peristiwa baptisan Roh Kudus itu berbeda. Dan ini adalah peristiwa penuh Roh Kudus, itu peristiwa yang berbeda lagi. Jadi harus dibedakan peristiwa baptisan Roh Kudus, peristiwa kepenuhan Roh Kudus, itu dua peristiwa yang berbeda. Jadi yang namanya kepenuhan Roh Kudus yang pertama kali, kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa roh, itu disebut baptisan Roh Kudus. Nah, untuk kepenuhan-kepenuhan yang selanjutnya itu bukan lagi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi sekali seumur hidup. Saya mau tanya di tempat ini berapa banyak yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh? Boleh angkat tangannya? Yang sudah. Boleh? Sebagian besar yang belum angkat tangan? Belum kah? Oke, sekarang merem semua. Saya mau tanya, yang belum boleh angkat tangan, yang belum. Oke, yang belum. Oke, rindu enggak kalau hari ini kita sama-sama berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus? Rindu enggak? Rindu ya? Nanti di bagian akhir kita akan sama-sama berdoa supaya kita ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Lalu Tuhan berikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan katakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mengilustrasikan kepenuhan Roh Kudus itu seperti begini. Hidup kita ini seperti botol yang terisi. Nah, isinya itu saya gambarkan bahwa itu kepenuhan dalam Roh Kudus. Jadi dampak atau gambaran orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kalau kita lihat seperti ini. Ketika mau dimasukin dengan iri hati, gak bisa. Kenapa? Karena kepenuhan. Ketika mau dimasukin dengan amarah, gak bisa, kepenuhan. Ketika mau dimasuki dengan godaan-godaan setan, iblis yang berusaha mengganggu, menarik kita kepada dunia, gak bisa. Kenapa? Karena kepenuhan. Jadi jangan heran ketika anak-anak muda, kamu ketemu dengan orang yang datang ke gereja, kemudian mereka beribadah, doa, kencang-kencang, keluar dari pintu sana langsung berantem. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak menjaga kepenuhannya. Jangan heran ketika ketemu dengan seorang penatua atau pendeta, mungkin habis berkhotbah, pulang tempeleng istri. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kepenuhannya. Jangan heran ketika ketemu orang yang punya usaha, ketika datang ke gereja menyembah Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Waktu di kantor dia gebrak-gebrak meja ngomongin karyawannya. Bahkan keluar kata-kata, dogi lah, apalah. Jangan heran, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka hal lain gak bisa masuk. Dosa gak bisa masuk, perzinahan gak bisa masuk, pornografi gak bisa masuk. Masalahnya sekarang, banyak orang isinya kosong. Gak ngalamin kepenuhan. Kosong. Sehingga apa? Di dalam kekosongannya segala sesuatu masuk. Hal jahat masuk, pikiran negatif masuk, emosi masuk, amarah masuk. Dan hal itulah yang akhirnya memanifestasikan sesuatu. Hal yang gak baik mulai keluar dari mulut dia. Ngomong kotor, kata-kata binatang mulai keluar dari mulutnya. Maki-maki orang. Komplain yang gak jelas kemana-mana. Ceritain kejelekan orang, gosip. Semua mulai terjadi ketika ini kosong. Makanya itu penting kita untuk mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita perhatikan. Yuk next slide. Di sini ada sebuah buku yang luar biasa. Di kampus kami diajar oleh Pak Hendrik Timadius, ya, pakai buku ini. Buku ini berbicara tentang Pentakosta, ya. Di sana di buku tersebut, Pentecost, this story is our story.
Nah, buku ini berisi pandangan-pandangan dari Dr. Lukas, yaitu penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan juga pandangan dari Rasul Paulus terkait dengan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Dr. Lukas menulis ini, dia menceritakan kisah para rasul di sana, kisah Petrus. Ditulis jelas di Alkitab bahwa Petrus yang kepenuhan Roh Kudus. Ketika di penjara, dia tidak merasa takut. Yang terjadi malah dia nyanyi. Coba bisa kebayang gak? Orang ditangkap, mau disiksa di penjara, yang muncul bukannya maki-maki. Kalian gak tahu saya siapa kak? Gak kenal kah siapa aku? Gak gitu. Dia nyanyi, muji Tuhan. Tiba-tiba malaikat diutus. Set, pintu penjara terbuka. Petrus bisa keluar. Petrus dan Yohanes. Paulus pun mengalami hal yang sama. Paulus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus ketika di penjara, disesa, dicambuk dan sebagainya. Dia hanya memuji Tuhan. Dia gak bilang, kamu gak kenal siapa saya. Saya warga negara Roma. Saya orang Yahudi punya warga negara Roma. Saya orang terdidik, orang kaya, ahli Taurat. Di bawah asuhannya Gamaliel, orang hebat. Dia gak nunjukin siapa dirinya. Bahkan Rasul Paulus berkata, segala sesuatu yang dulu aku anggap berharga itu adalah sampah. Karena pengenalanku akan Yesus lebih berharga dari segalanya. Mengapa dia bisa katakan seperti itu? Karena ada kepenuhan Roh Kudus dalam diri dia. Bahkan ada sebuah kisah rasul bernama Stefanus. Ketika dia memberitakan Injil, dia membuat mujizat di mana-mana. Lalu kemudian ditangkap. Waktu ditangkap, dia dihakimi. Dia memberikan pembelaan seperti yang Roh Kudus sampaikan. Tetapi apa yang terjadi? Dia dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi yang luar biasanya apa? Di akhir sebelum hembus nafas terakhir, dia berkata, Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Sama seperti yang Yesus lakukan. Itu Stefanus. Bisa kebayang orang bisa melakukan hal itu? Dia berkata, aku melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Stefanus. Dia punya karunia untuk penglihatan, punya karunia di dalam hikmat perkataan. Kenapa? Karena dia ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Ya. Jadi saya mau sampaikan sebuah kebenaran. Kisah di dalam Alkitab kita, kisah para rasul, Lukas dan sebagainya, itu adalah berbicara tentang kisah murid Kristus. Dan hari ini adalah kebenaran yang saya sampaikan bahwa kita semua adalah murid Kristus. Kisah yang terjadi di kisah para rasul itu bukan hanya bercerita tentang sejarah gereja terjadi. Bukan hanya cerita sejarah rasul-rasul. Tetapi kebenarannya kisah para rasul itu adalah tentang kita. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kisah para rasul itu adalah kisah tentang Anda? Boleh angkat tangan. Karena ini adalah sebuah kebenaran. Apa yang terjadi di kisah para rasul ini, semua bisa kita alami. Kuncinya cuma kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang mengurapi Petrus, Roh Kudus yang sama yang mengurapi Paulus, yang mengurapi rasul-rasul, adalah Roh Kudus yang sama yang hari ini menyatakan dirinya kepada setiap pribadi kita. Roh Kudus yang sama yang membuat Petrus ketika berjalan, bayangannya mengenai orang-orang sakit dan kemudian orang sakit itu sembuh. Itu adalah Roh Kudus yang sama yang menyertai Anda, kita semua anak-anak muda. Saya sangat yakin percaya, jikalau ada orang yang berani bayar harganya untuk terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, di antaramu ada penggerak-penggerak doa. Di antaramu ada penginjil-penginjil yang ketika engkau berjalan orang sakit disembuhkan. Di antaramu, saya yakin percaya, ada di antaramu bisnismen yang diurapi Tuhan dengan hikmat. Ada engkau yang tumpang tangan orang sakit menjadi sembuh. Di antaramu akan muncul entah pendeta, entah gembala, entah siapapun juga.
Mungkin hari ini engkau tidak pernah kepikiran. Saya dulu juga gak pernah kepikiran. Saya hidupin hidup saya begitu aja jalanin. Tetapi kemudian saya ditarik oleh Tuhan. Dan hari ini saya baru ngerti panggilan saya. Mungkin engkau pernah ada nubuatan-nubuatan hamba Tuhan yang berbicara secara spesifik tentang engkau. Mungkin engkau pernah dinubuatkan, kamu akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan jadi worship leader. Kamu akan dipakai Tuhan dengan suaramu. Kamu akan dipakai Tuhan dengan skill bermusikmu. Kau akan dipakai Tuhan di dunia usaha bisnis. Mulai hari ini tangkap. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kisah yang terjadi di Pentakosta, kisah yang terjadi di kisah para rasul, itu adalah kisah tentang hidupmu. Engkau bisa melakukan semua yang terjadi di dalam kisah para rasul itu. Amin. Amin. Yakin? Saya sangat yakin dan percaya. Mari kita akan lihat. Next slide. Ini adalah dampak kepenuhan Roh Kudus yang tadi saya ceritakan. Dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu bekerja internal dan eksternal. Artinya dia bekerja merubah hidup kita dan juga merubah hidup orang lain. Berdampak bagi kita dan juga berdampak bagi orang lain. Nah, ini adalah pandangan, penekanan dari pandangan Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Rasul dan juga penulis kitab Lukas. Ya. Dia mendeskripsikan kepenuhan Roh Kudus itu untuk apa? Yaitu untuk empower, untuk memenuhi setiap kita. Maka ada ayat firman Tuhan yang berkata, tetapi kamu akan terima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka tadi saya katakan, hal yang mungkin bagi kita mustahil hari ini, jikalau engkau menjaga kepenuhan Roh Kudus 5 tahun, 10 tahun ke depan, engkau dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak muda di tempat ini, kau dipakai Tuhan luar biasa. Saya gak pernah ngebayangin hari ini saya bisa berdiri berkhotbah di tempat ini. Kalau lihat hidup lama saya, gak mungkin sampai di sini saya. Tetapi saya mau katakan, mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupmu mau dipakai Tuhan, amin. Ya. Jadi Dr. Lukas menekankan tentang empower, pemberian kuasa atau otoritas kuasa. Makanya ketika kita baca kitab Lukas 9, Lukas 10, ketika Yesus mengutus murid berdua untuk pergi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Siapa yang di sini pernah ngusir setan? Pernah ngusir setan? Atau diusir setan? Ayo, yang mana? Ngusir setan atau diusir setan? Tapi saya berdoa, kalau mungkin di kantormu, atau di usaha, atau di sekolahmu, di kampusmu, ada orang yang kesurupan, kamu yang ngusir setannya. Amin. Dulu waktu saya masih SMA, sekolah kami itu pernah terjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi dalam sehari bisa 10 sampai belasan orang kesurupan. Gantian dari sana lompat, set, wah lompat sana sini gitu kan ya setannya. Yang sana kesurupan udah teriak-teriak, wah kuat banget dipegangin 8 orang mental. Lari ke sana, lari sini itu. Wah, saat itu saya belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya Kristen dari kecil, belum sungguh-sungguh. Sehingga apa yang terjadi, saya cuma bisa bantuin gotongin yang kesurupan aja. Ngusirnya mah gak bisa. Ada seorang guru agama datang, dia mau ngusir setan. Dalam nama Yesus, pergi, diludahin. Tahu kenapa? Ternyata di kantongnya dia bawa bawang putih. Lu kira setan takut bawang putih? Lu kira orang kesurupan takut bawang putih? Bawang putih kalau ditumis jadi enak. Dia juga suka, dia juga tahu itu. Gak ada ceritanya iblis takut bawang putih. Itu mah vampir mana yang takut bawang putih? Vampir bule apa vampir Cina? Hah? Vampir Cina ya? Vampir Cina yang begini ya? Atau vampir bule yang pakai jas. Gak ada ceritanya setan takut bawang putih. Tetapi karena keraguan dia akan nama Tuhan, dia ngusir setan demi nama Tuhan, tetapi
Percaya sama bawang putih, jadi bukan percaya sama Yesus. Sehingga dia diludahin. Tapi saya berdoa di tempat ini, anak-anak muda, engkau ketika lihat orang kesurupan, engkaulah yang usir setannya. Ya. Di gereja kami pernah juga terjadi. Ketika anak-anak muda sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ada yang kesurupan. Oh, dia bilang lihat di atas itu banyak Lucifer terbang-terbangan segala macam. Lalu saya ditelepon, Koyu datang kok, ini anak-anak pada manifest nggak jelas. Wah, ada yang kesurupan. Ya udah datang. Ya, kita doakan, lepas. Lalu satu kali ada orang tua dari anak rohani kami, orang tuanya belum percaya Tuhan, kesurupan di rumah. Jadi gara-garanya dia cari jangkrik katanya, cari jangkrik di bawah pohon malam-malam. Lalu kemudian kesambet, kesurupan. Lalu saat itu, Koyu bisa datang nggak? Mama saya kesurupan. Wah, ini waktunya nggak ini nih saya nggak bisa itu. Akhirnya saya panggil anak rohani saya namanya Mary. Mer, sini Mer. Kenapa kok? Sana, usir setan. Oh, jangan saya kok. Udah sini, doain. Dalam nama Yesus. Udah dia berangkat. Dia ngusir loh setannya. Bisa. Saya mau sampaikan, kisah yang ada di kisah para rasul, kisah di dalam Alkitab kamu bisa lakukan. Kalau kamu menjaga kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Ya anak-anak muda, ini pentingnya kamu jaga kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Kemudian ada karunia-karunia yang bermunculan. Kami ingat saat kami doa, sering setiap Jumat kami kumpul doa. Kemudian apa yang terjadi? Mulai satu persatu, ada yang dapat penglihatan, ada yang macam-macam. Ada yang langsung dilepaskan di tempat. Wah, ada yang manifest macam-macam. Ada yang udah datang dengan tatoan, dengan macam-macam. Tiba-tiba dilepaskan. Dan semua hal itu terjadi. Ada mujizat, ada tuaian jiwa-jiwa. Mulai berbondong-bondong. Saya ingat ketika pertama kali saya dipercaya untuk pegang youth. Di tempat saya itu youth sisa sekitar 12 orang. Sekitar 12 orang, yang lain mana ikut sama ketua youth yang lama, keluar sudah. Lalu akhirnya saya pegang youth, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nggak tahu. Lalu apa yang terjadi? Kita cuma doa ya. Karena saya di departemen doa, ya bisanya doa. Ya doa aja, cuma doa. Tapi kumpul belasan, 30, setiap Jumat kumpul sampai 60, 70. Dan setiap kali ibadah terjadi, manifestasi terjadi. Orang-orang dilepaskan, kepenuhan Roh Kudus, tiap tumpang tangan orang rebah, itu terjadi. Dan itu modalnya cuma doa. Mendoa minta sama Tuhan, jaga kepenuhan Roh Kudus. Itu cuma kuncinya. Lalu apa yang terjadi? Di sana juga ada kesukaan akan firman. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita boleh cek kehidupan kita. Apakah masih ada kesukaan akan firman Tuhan? Masih suka nggak baca Alkitab? Penasaran nggak dengan isi Alkitab? Diteliti nggak Alkitab seperti apa? Jadi kalau orang punya kesukaan akan pengajaran firman, gak gampang diombang-ambingkan. Belum lama ini kan ada tuh namanya apa? Nyebut dirinya Kristen, tapi ajarannya gak Kristen gitu. Namanya Kristen progresif katanya. Kata progresif kan perubahan, bagus sih. Tapi kalau perubahannya ke degradasi, artinya penurunan, maka itu namanya mengurangi nilai kekristenan. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Jalan keselamatan bukan hanya Yesus katanya. Padahal dalam iman kekristenan kita eksklusif. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain Yesus. Nah, ketika kita punya kesukaan akan pengajaran firman, kamu gak akan gampang diombang-ambingkan sama pengajaran sesat. Itu pentingnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka suka berdoa dan memuji Tuhan. Seperti tadi Petrus, Paulus, ketika di penjara mereka malah muji Tuhan. Ada masalah gimana kok? Tetap puji Tuhan. Bisnis lagi gak lancar gimana? Puji Tuhan. Bayar kuliah nunggak gak bisa bayar gimana? Puji Tuhan, sembah Tuhan. Masa Tuhan gak bisa bukain jalan? Saya ngalamin kok kesusahan bertahun-tahun. Saya dulu punya usaha, kemudian usaha saya tutup semua untuk melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan melangkah dengan iman.
Gaji bulanan saya nggak nyampe 1 juta sebulan. Saya harus bayar mobil 3,5 juta setiap bulan. Duit dari mana? Sampai hari ini saya nggak punya utang. Saya berjalan dalam iman dengan Tuhan. Setiap kali ada masalah, cuma bisa nangis, masuk menara doa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, begitu aja nangis. Tapi Tuhan bukain jalan. Dan sampai hari ini puji Tuhan, semua cicilan udah terbayar, semua udah bisa dilewatin. Puji Tuhan, bisa makan enak dikit lah. Kalau dulu setiap hari sayur asem, istri saya sampai jago masak sayur asem. Jago masak sayur asem, karena tiap hari sayur asem sama ikan asin. Tapi sekarang ya puji Tuhan lah, daging pasti bisa ditambahkan di situ segala macam. Orang yang dipenuhi Roh Kudus kesukaannya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, yaitu orang-orang Farisi ahli Taurat. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini adalah penekanan oleh Dr. Lukas, bahwa ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kau akan berdampak dalam kehidupanmu. Kan banyak orang sakit kau bisa sembuhkan. Ya, next slide yuk. Kita lihat penekanan pandangan Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya buah roh. Bahwa ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, karaktermu akan berubah. Makanya tadi saya katakan di awal, orang yang tidak jaga kepenuhan Roh Kudus, buah itu tidak bisa tumbuh. Maka nggak ada namanya kesabaran. Makanya ketika di jalan ketemu sama mobil yang lewat duluan, marahnya udah kayak apa tahu. Rasanya tuh kayak harga dirinya diinjek-injek gitu. Lagi bawa mobil kecepatan 100, lalu ada yang 120 zet gitu. Nantang nih langsung ngegas kenceng. Di tol itu kan ada tulisannya 100 km gitu kan paling cepat ya. Malaikat juga taat hukum loh. Jangan-jangan malaikat sampai 100 dia gak mau nambah lagi. Terus kita kalau kekencengan, itu terlambat nanti ditolongnya ya. Gitu ya. Jadi menekankan kepada buah roh, ada kasih, sukacita. Sukacita, ketika dalam masalah tetap bisa sukacita. Gak gampang ketemu orang yang punya masalah malah nyanyi, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Gak gampang, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus lah yang bisa melakukan hal itu. Damai sejahtera, punya damai sejahtera, gak khawatir akan masa depan. Teman-teman dengar gak berita fat cat itu? Fat cat ya, tahu ya, lagi viral ya. Fat cat itu ceritanya gimana sih? Pria usia 21 tahun diputus pacar, lalu lompat ya. Saya nggak mau komentarin dia lah. Tapi kalau ada anak Tuhan yang berlaku seperti itu, saya mau katakan itu adalah sebuah kebodohan. Karena orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, itu tujuan akhirnya langsung neraka. Neraka kekal. Bukan saya tidak simpati dengan fat cat. Fat cat itu, saya nggak tahu itu nama samaran atau apa. Tetapi fat cat kalau dalam bahasa Cinanya disebutnya fei mao. Fei mao itu kucing gendut. Tahu dulu ada film Fei Mao? Pernah tahu nggak ada film Fei Mao itu orang yang punya cacat mental, dia gemuk, gitu-gitu. Tahu ya? Nggak nonton kali ya? Itu mah film saya zaman dulu kayaknya. Aduh, ketahuan umur saya jadi ya. Itu film Fei Mao. Jadi apa itu adalah julukan karena dia melakukan hal bodoh itu, atau itu adalah nama yang dia pakai di game, saya nggak paham lah ya. Tetapi kalau ada anak Tuhan, kita semua pernah dalam hidup kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri, cutting, apapun istilahnya. Minum baygon, minum obat, minum apalagi, macam-macam. Kau pakai itu cara, sianida atau apapun juga. Saya mau sampaikan, kamu bukan mengakhiri penderitaan dalam hidupmu. Kamu tambah penderitaan dalam hidupmu. Karena hal itu berakibat kematian kekal di neraka. Di neraka kita disiksa bersama dengan iblis. Bukan iblis yang nyiksa kita, iblis disiksa. Kita ikut disiksa kalau masuk neraka. Perhatikan baik, anak muda, jangan bodoh. Kamu harus jaga hidupmu penuh Roh Kudus.
Karena kenapa orang yang penuh Roh Kudus itu ada masa depan, ada damai sejahtera dalam kehidupan dia, ada pengharapan dalam Yesus. Ketika sekarang mungkin kamu berpikir hidupmu sudah berakhir, udah gak ada jalan lain. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa mendapatkan damai sejahtera sejati dalam hidupnya. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Gak akan gampang mengambil tindakan-tindakan yang bodoh. Itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus menekankan akan buah roh. Lalu karakter Kristus yang terbentuk. Ya, orang menjadi lebih sabar. Dulunya penjahat, sekarang penjahit. Ya kan? Dulunya tukang mabok, sekarang jualan bir. Wah, gak cocok itu ya. Gak gitu. Jadi di sana kita lihat. Lalu Rasul Paulus juga menekankan akan karunia Roh Kudus. Di sana disebutkan ada 9 karunia. Ada karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ada macam-macam karunia yang disebutkan. Lalu Rasul Paulus menekankan ini hal yang paling esensi, yaitu keselamatan. Perhatikan anak muda. Seorang bisa mempertahankan keselamatannya sampai akhir hidupnya kalau dipenuhi Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, orang penuh Roh Kudus, maka hal yang buruk gak bisa masuk. Perzinahan gak bisa masuk. Hal jahat gak bisa masuk. Pikiran negatif gak bisa masuk. Segala hal-hal buruk yang dirancangkan iblis gak bisa masuk. Iblis berusaha ambil kesempatan, gak bisa masuk. Karena kenapa? Kepenuhan Roh Kudus. Makanya kalau ikutin VOP-nya Pak Niko, ikutin khotbahnya Pak Niko, minggu lalu ya, Pak Niko khotbah tentang apa? Hampir-hampir tidak selamat, ada yang kehilangan keselamatan, ada yang selamat dengan sempurna. Orang yang selamat dengan sempurna adalah orang yang menjaga kepenuhan Roh Kudus. Tanpa itu gak bisa. Kenapa? Kita bisa lihat dalam ayat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roma 8:13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, perhatikan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jikalau oleh roh kamu kepenuhan, kamu mematikan dagingmu. Daging mau masuk gak bisa, iri hati masuk gak bisa, dengki, cemburu masuk gak bisa. Dengan cara itu kamu mematikan dagingmu, kamu akan hidup. Firman Tuhan katakan Roma 8:11, dan jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, penuh di dalam kamu, maka ia, roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, makanya saya mau beritahukan sebuah kebenaran, bahwa hanya orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang bisa mempertahankan keselamatannya sampai akhir. Karena itu penting untuk kita jaga kepenuhan Roh Kudus. Next slide yuk. Bagaimana caranya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Dalam sebuah perayaan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus pada hari terakhir di dalam puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada siapa? Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena saat itu Yesus belum dimuliakan. Artinya Yesus belum naik ke surga. Tetapi hari ini Yesus sudah dimuliakan. Yesus sudah di sorga. Saya mau sampaikan. Dan tawaran ini masih terbuka buat kita semua anak-anak muda. Barang siapa haus, datang dan minum. Datang kepada siapa? Kepada Yesus dan minum.
Terima roh karena kamu percaya kepada Yesus. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah privilege buat setiap kita, anak-anak muda. Engkau yang punya kerinduan, Tuhan hari ini, Tuhan Yesus hari ini aku mau datang, aku mau haus, aku mau sungguh-sungguh, aku mau buka hatiku. Engkau yang mau datang katakan, Tuhan Yesus, aku mau meminta Roh Kudus. Jikalau yang jahat saja, Bapa yang jahat saja bisa memberi pemberian baik kepada anak-anaknya, terlebih Bapa di sorga, terlebih Yesus Kristus, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, setiap anak-anak muda. Kau yang haus, kau yang mungkin dalam dorongan hatimu punya kerinduan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, jadi berkat bagi kota. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan jadi berkat bagi bangsa. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan dengan tanda heran, mujizat, kuasa yang menyertai tiap langkah-langkahku. Tuhan, aku mau berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Tuhan, aku mau jadi pribadi yang cinta Tuhan. Tuhan, aku mau jadi orang yang tidak terikat Tuhan. Aku mau bebas Tuhan, karena diperdekakan oleh Kristus. Tuhan, aku benci dosa dan aku mau tinggalkan dosa. Jikalau itu adalah pribadimu, hari ini haus datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan ketika engkau menjaga kepenuhan itu, percayalah, hidupmu akan berubah. Kau tidak akan sama lagi seperti kemarin. Amin. Amin. Berapa banyak engkau yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus hari ini? Berapa banyak? Haleluya. Next slide. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita anak-anak muda. Tadi Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, datang kepada Yesus dan minum. Dia, Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tetapi di sana kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tuhan memberikan setiap kita kehendak bebas, artinya kita bebas memilih. Kamu bisa memilih untuk percaya Yesus apa tidak. Kamu bisa memilih mau dipenuhi Roh Kudus apa tidak. Kamu bisa memilih hari ini mau buka hati apa tidak. Caranya gimana? Kamu harus buka. Kamu harus buka tutup botolmu supaya apa? Bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu harus buka, mungkin di dalamnya kosong, kamu perlu buka supaya Roh Kudus bisa penuh dalammu. Atau dalamnya jangan-jangan udah ada isi air-air kotor di dalamnya. Ada pikiran kotor dan lain sebagainya. Kamu perlu buka supaya apa? Roh Kudus bisa membersihkan segala kotoran-kotoran itu dan menggantinya dengan pribadi yang baru dalam hidupmu. Berapa banyak kamu rindu untuk lakukan itu? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Baik. Saya undang worship leader, singers, pemusik. Teman-teman semua. Saya rindu supaya hari ini firman yang disampaikan bukan hanya jadi pengetahuan teori dalam kehidupanmu. Saya mau sampaikan Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi yang bisa dialami. Pribadi yang bisa dirasakan. Dia pribadi yang mengasihi. Dia pribadi yang bisa memelukmu. Dia pribadi yang bisa memegang tanganmu. Dia adalah pribadi yang bisa mengerti segala isi hatimu. Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti kiri kanan kita, teman kita, pribadi. Dan Roh Kudus adalah pribadi. Meskipun mata kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia ada. Dia ada menyertai setiap kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kemudian ketika kita haus, rindu, dia akan menghampiri kita. Amin. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Oh rabas sandara labataka dara labas shikara labarala. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Mari rekan-rekan muda, Jiwaku tenang bersamamu.
pujian ini sebagai doa, kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jalanmu, bersama padamu. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Buka hatimu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati.